Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatima Zahra, mahasiswi profesi FKG UMI angkatan 2020 dari Stambuk 162 2020 1006. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya. Seperti di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang anamnesis, pemeriksaan intraoral, dan pemeriksaan ekstraoral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan penunjang. Apa aja sih pemeriksaan penunjang? Di sini pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Nah, pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk membantu menunjang diagnosis yang ditegakkan berdasarkan anamnesis, riwayat penyakit pasien, dan juga berdasarkan kondisi klinis dari pasien. Untuk pemeriksaan laboratorium, biasanya digunakan untuk mengetahui ataupun mendeteksi penyakit-penyakit mulut yang terjadi dalam rongga mulut. Nah, meskipun tidak ada batasan usia dan gender, penyakit mulut ini umumnya dialami oleh pasien dalam usia dewasa yang berkaitan dengan infeksi virus akut ataupun infeksi odontogenik. Nah, berikut adalah macam-macam pemeriksaan dari laboratorium, di mana yang pertama yaitu ada pemeriksaan unstimulated saliva flow rate, digunakan untuk mengetahui bagaimana laju aliran saliva dari pasien. Umumnya pada pemeriksaan ini dilakukan pada pasien dengan indikasi dry mouth ataupun dengan indikasi burn mouth syndrome. Di sini dokter gigi diminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang secara mandiri dengan cara menginstruksikan pasien untuk berkumur sebelumnya, lalu meludah selama 5 menit yang dikumpulkan dalam sebuah gelas ukur. Nanti akan diukur bagaimana laju aliran saliva dari pasien tersebut. Pada pasien normal, umumnya nilai saliva yang terdapat pada rongga mulutnya yaitu sekitar 0,3 sampai 0,4 ml per menit. Sedangkan pada pasien dengan dry mouth itu 0, yang kedua adalah pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan biopsi ini biasanya dilakukan atau diindikasikan pada pasien yang diduga memiliki lesi kanker mulut. Nah, pada pemeriksaan biopsi ini selanjutnya akan dilanjutkan ke pemeriksaan histopatologi atau HPA. Untuk gambaran klinis dan gejala simptomatis dari lesi yang diduga sebagai kanker mulut itu salah satunya adalah lesi yang menetap berupa bercak merah atau erythroplakia ataupun leukoplakia pada gingiva, juga pada mukosa mulut. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan patologi klinik. Pemeriksaan darah rutin ini terdiri dari leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, indeks eritrosit, dan juga trombosit. Sedangkan untuk pemeriksaan darah lengkap meliputi pemeriksaan darah rutin yang ditambah dengan susunan sel darah merah dan diferensial leukosit. Selanjutnya yang keempat yaitu pemeriksaan patologi anatomi. Nah, untuk pemeriksaan patologi anatomi dibutuhkan atau dilakukan dengan metode invasif dan non-invasif. Untuk metode invasif dilakukan dengan melakukan pengambilan jaringan lunak pada mukosa ataupun bagian-bagian dari rongga mulut yang akan digunakan sebagai sampel dan dengan metode biopsi dan scraping untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Kemudian jaringannya diambil, dimasukkan ke dalam larutan fiksasi seperti formalin ataupun alkohol. Sedangkan untuk metode non-invasif yaitu dilakukan dengan menggunakan pewarnaan methylene blue sebanyak methylene blue 1% dan taulinidin blue 1%. Selanjutnya yang kelima adalah pemeriksaan mikrobiologi mulut. Nah, pemeriksaan mikrobiologi mulut dilakukan dengan melakukan swab yang kemudian sampelnya dimasukkan ke dalam media transport. Di sini ada IMES, kemudian nanti akan dikirim ke laboratorium mikrobiologi.